maka akan menjadikan teknologi fermentasi. Tidak menghasilkan toksin, artinya susu asam. Baik, izin mengingatkan kembali ya Kak ke peserta ini untuk mengetik pertanyaan di kolom komentar dengan format kelas _prodi_nama_pertanyaan dengan contoh 1B_D4_Aisyah_Faraliga_pertanyaan. Dan bagi peserta yang telah terpilih pertanyaannya akan dibacakan oleh moderator dan peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan menyalakan kamera dan mikrofon. Baik, udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk di kolom chat nih. Ada dari Kak Yusika dari 2D D4 nih Kak. Pertanyaannya, apakah semua proses dilakukan menggunakan alat atau masih ada yang menggunakan tenaga manusia? Kemudian cara melihat proses fermentasi terjadi secara sempurna itu dari mana ya Kak? Dari Kak Yusika ini bisa dijawab kepada Kak Fitri, dipersilahkan. Kalau yang ini di yogurt ya Mas, kita ngomongin di yogurt itu full mesin sekarang. Jadi orangnya itu cuman ngawasin mesin, gitu. Cuman ngawasin prosesnya mesin. Ada satu sih kalau mixing kita masih mixingnya tetap mesin sih, cuman yang masukkan orang, gitu ya. Yang masukkan material tetap orang. Tapi proses fermentasinya sendiri, pengadukan, hampir semuanya mesin lah. Terus jadi fungsinya operator itu ngelihat mesinnya berjalan sesuai dengan sistem atau enggak, gitu. Berarti semua proses ini udah komputerisasi ya Kak ya? Udah semua? Iya. Meskipun kalau memang ada problem kita bisa manual, cuman sebagian besar kita udah mesin. Paling operator bukan cuman ya Mas ya, operator itu oke kita jalankan, nyalain, on, terus kita off, on, cek, terus habis itu oke ini sesuai gitu. Lalu untuk ini ya Kak, untuk dari ini ya. Lihat fermentasinya terjadi sempurna. Fermentasi ini sempurna. Kita lihat dari tekstur dan pH. Jadi kalau misalnya di yogurt itu penurunan pH-nya sesuai dengan kurva nggak? Jadi kalau di bioteknologi biasanya cuman kita ngitungin jumlah bakterinya ada berapa versus waktunya biasanya ya. Jadi akan ada kurva log bla 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 itu, log, eksponensial dan lain-lain. Tapi kalau di yogurt itu yang kita lihat penurunan pH-nya. Jadi penurunan pH versus waktu. Jadi kalau misalnya nih normalnya pH kalau di pabrik itu fermentasi kita cuma 6 sampai 8 jam. Mungkin kalau di homemade itu bisa sampai 12 sampai 24 jam tergantung temperaturnya ya. Cuman kalau di pabrik kita pakai temperatur 40-an, 43-an. Jadinya lebih cepat. Nah, itu di waktu 4 jam pertama kita lihat pH-nya turunnya berapa. Normalnya pH 4 jam itu turun di 4,9-an lah, plus minus lah. 4,9, 4 jam pertama. Seandainya pH-nya ternyata drop-nya itu nggak jauh, maksudnya masih 5,4 gitu. Atau ke atas lagi, 5,4, 6 bahkan mungkin. Jadi susu itu normalnya 6,6. Akan jadi yogurt di pH 4,5, 4,3-an. Nah, kalau masih di 5 berarti masih belum jadi. Gitu. Ini berarti kemungkinan ada yang salah, entah di temperaturnya, entah di inokulasinya atau proses lainnya. Nah, melihat prosesnya udah terjadi sempurna itu di pH 4,5-an. Kita lihat teksturnya normal atau enggak, kemudian rasanya normal atau enggak. Tuh. Kadang pH-nya drop, tapi teksturnya nggak benar juga kericik. Baik, jadi ada beberapa lah ya, ada beberapa
indikator buat melihat seberapa berhasil dari proses produksinya. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri atas jawabannya. Untuk Kak Yusika, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup? Apabila terdapat tanggapan, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan pertanyaan kembali ya, Kak. Kan tadi itu lama waktu prosesnya itu juga menentukan pH-nya juga ya, Kak. Biar apa? Mohon maaf sebelumnya. Semuanya jika sudah waktunya itu sudah 6 berapa sampai 8 jam gitu Kak ya tadi. Terus tapi pH-nya belum sampai ke yang kita inginkan, berarti fermentasinya itu termasuk gagal ya Kak atau bagaimana? Tergantung alasannya sih Mbak. Biasanya seandainya nih pH-nya kan kita cek pertama itu baru kelihatan stabil, penurunannya stabil itu kelihatan di 4 jam pertama. Nah, kalau misalnya di 4 jam pertama itu tidak turunnya itu karena temperatur. Jadi misal temperaturnya harusnya 43, ternyata selama proses temperatur cuma 30. Oh, pantes dia lama. Pasti berarti nanti diproses akan kita kasih waktu, oh nggak apa-apa deh, normal, jalanin terus aja, gitu biasanya. Cuman ya efeknya jadi di efisiensi produksi berkurang, gitu. Secara produk masih normal, tapi efisiensi produksinya kita yang harusnya bisa 2 kali produksi ternyata cuma bisa 1. Nah, itu salah satu kerugian. Nah, kalau kasusnya seperti itu bisa lanjutkan, kalau kasusnya ternyata ada kontaminasi, kita stop. Nah, taunya kontaminasi sama enggak gimana? Harus kita lanjutin lagi, Mbak. Dilihat dulu temperatur awalnya dia berapa waktu masukin inokulasi. Oke, ternyata benar nih 43, kok nggak jadi gitu. Oke, cek agitatornya. Agitatornya nyala atau mati gitu. Oh, ternyata agitatornya nyala. Oh, berarti bukan kontaminasi, tapi karena si agitator. Nah, kalau misalnya ternyata 2 sumber itu ternyata normal, agitator mati, temperatur oke. Nah, kemungkinan terakhir kontaminasi. Biasanya ya, Mbak, kalau misalnya udah kayak gini, kita lanjutkan fermentasinya sampai semaksimal mungkin, tapi selagi itu ada tim dari analis mikro untuk ngambil sampel dan analisa. Kalau sudah confirm ternyata kontaminasi, kita buang. Karena tadi efisiensi ya, Mbak. Kalau udah jelas-jelas kontaminasi, udah buang. Kalau ternyata bukan, baru kita lanjutkan. Gitu. Tadi apa lagi? Sudah ya, Mbak ya? Iya, sudah Kak. Ya, baik. Jadi emang ada ininya ya Kak, harus ada standarnya juga sebelum dipasarkan juga ya. Bagaimana untuk Kak Yusika, apakah sudah dapat dicukupkan atau ada pertanyaan kembali? Ya, dari saya sudah cukup moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada peserta lainnya, mungkin ada tambahan atau tanggapan terkait pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh Kak Yusika ke Kak Fitri. Bisa dipersilakan untuk raise hand dan akan dipilih oleh moderator, dan dipersilakan untuk on kamera dan on mic. Oke, mungkin nggak ada ya Kak ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Kak, dari Kak Eno Budi Triatmaja Putra dari kelas D4 dari kelas 2D D4. Pertanyaannya yaitu, apakah ada perbedaan antara sistem proses di industri dengan sistem proses perindustrian waktu kuliah? Mungkin dari sistem proses di industri lebih simpel atau lebih rumit? Terima kasih. Dari Kak Fitri dipersilakan untuk menjawab. Jadi kalau siapa tadi? Kak Eno. Oke, Kak Eno, kalau misalnya dibandingkan, sebetulnya bukan lebih simpel atau lebih sulit sih, lebih up to date. Jadi mau nggak mau harus belajar terus. Beberapa memang lebih simpel, cuman apa ya istilahnya ya?
untuk kita yang mengupdate ini yang lebih sulit gitu ya. Secara industri itu lebih simpel karena kita, di industri itu harus masih main efisiensi, efektivitas efisiensi gitu ya. Kalau misalnya, mesin cenderung lebih simpel sih. Jadi kayak gampangannya, apa ya, kayak tadi kultur tuh, dulu kayaknya kita harus isolasi sendiri gitu ya. Kalau sekarang, tinggal masukin, tinggal buka plastik, plung, jadi sudah. Nggak ada isolasi, nggak ada strict, nggak ada, eee, milih-milih gitu. Jadi secara proses lebih simpel, tapi secara ilmu kita yang harus update terus, lebih sulit. Ya, mohon maaf ya Kak Eno Budi. Nanti pertanyaannya akan kami jawab setelah dari acara. Dan mungkin ya Kak ya, apakah dari industrinya itu lebih simpel atau enggak, mungkin juga tergantung dari industrinya juga, karena kan ini kan juga fermentasi di mana juga perusahaan besar udah, kita kan zamannya industri modern ya, semuanya udah dibantu oleh teknologi, pasti kalau secara garis besar mungkin akan dipermudah dengan adanya teknologi. Seperti itu mungkin Kak ya. Betul betul. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga nih dari Kak Kilwi Maulana, kelas 2D dari D3. Permisi Kak, saya izin bertanya, produk Greenfields di sini kan sangat banyak bentuknya dari susu dan yogurt sendiri. Nah, dari beberapa bakteri sendiri yang dipakai juga berbeda. Untuk yogurt sendiri di Indonesia tidak diwajibkan harus apa. Tetapi di PT Greenfields tersebut biasanya menggunakan apa ya Kak? Dan apakah hal itu bisa dipatenkan? Juga dari beberapa base yogurt yang terdapat penambahan solid atau sirup, kandungannya apakah akan menurun ya Kak dari segi protein dan lainnya? Dari Kak Fitri dipersilahkan untuk menjawab. Kalau di Greenfield kita sama sih Mas, pakai Lactobacillus bulgaricus sama, Streptococcus thermophilus. Ya, STLB lah gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya, apakah beda? Sama aja. Secara nama sama ya, yang beda strain-nya Mas. Jadi nanti ada turunannya strain-nya itu ada banyak biasanya. Nah itu yang beda-beda biasanya. Apakah dipatenkan? Enggak. Karena, ini cukup umum sih. Jadi yang bisa dipatenkan adalah bakteri baru, yang ditemukan. Jadi kalau yang kayak Streptococcus sama Lactobacillus itu terlalu umum, nggak bisa dipatenkan. Mungkin strain-nya kalau misalnya strain-nya sangat-sangat baru bisa. Gitu. Terus apalagi tadi penambahan solid. Kita ada target proteinnya sih Mas. Jadi proteinnya antar produk sama aja. Apakah turun? Ya pasti turun. Jadi kalau normalnya susu atau normalnya yogurt itu protein sekitar 3,2-an. Tapi karena kita tambahin air, jatuhnya cuma tinggal 2%. Gitu. Ya, mungkin karena juga penambahan dari air mungkin Kak ya. Atau mungkin penambahan dan lain-lain yang membuat dari segi proteinnya turun. Baik, dari Kak Kilwi, bagaimana? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah dapat dicukupkan? Apabila terdapat tanggapan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Baik, terima kasih Kak atas pemberian jawabannya. Dari saya sudah cukup. Oke, terima kasih. Baik. Kita lanjut ya Kak ya, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky Kurnia Ari Pradina, kelas 2E D3. Izin bertanya Kak, apakah di dalam produk yogurt menggunakan bahan pengawet? Apabila iya, apakah dapat berpengaruh terhadap perkembangan bakteri? Baik Kak Fitri, dipersilahkan untuk menjawab Kak. Ada yang pakai, ada yang enggak sih Mas. Tergantung target umurnya.
Jadi kalau misalnya, jadi kalau produk itu manufacturing ya, terutama itu kita ada target shelf life, umur produk masa simpan itu biasanya panjang-panjang. Nah, beberapa pakai, beberapa enggak. Terus apakah berpengaruh terhadap perkembangan bakteri? Biasanya enggak. Kita memang milih yang enggak berpengaruh pada perkembangan bakterinya. Jadi itu spesifik, misal untuk mencegah pertumbuhan yeast mold, misal. Jadi benar-benar spesifik. Kalaupun ada penambahan pengawet, gitu. Tapi mungkin kalau dari contohnya, Kak, contoh produk yang menggunakan pengawet dan yang tidak, mungkin bisa disebutkan. Kalau drink yogurt itu masih pakai pengawet. Jadi kita ada pakai kalium sorbat, potasium sorbat, gitu. Itu karena untuk mencegah pertumbuhan yeast mold, jamur. Karena kalau misalnya bakteri patogen lain udah nggak mungkin hidup kan, tapi kemungkinannya adalah di yeast mold karena kadar gulanya cukup tinggi gitu ya. Kalau buat di stir yogurt, saat ini kita udah nggak pakai pengawet di prosesnya, karena kita udah pakai microinhibitor, jadi mikroorganisme yang bisa mencegah pertumbuhan yeast dan mold. Jadi itu ada penambahan, jadi nggak perlu pakai pengawet, tapi kita tambahin bakteri lain, sama-sama bakteri asam laktat, cuman dia ada fungsi lain untuk mencegah pertumbuhan yeast mold. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Untuk Kak Rizky, bagaimana? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah dicukupkan? Apabila terdapat tanggapan, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik, kita next pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Banyak banget Sorry ya, nih Mas, kayaknya yang tanya nih, Kak. tak potong dikit ya. Padahal Oh aku iya, berharap ada yang tanya loh, ini bakteri apa yang bisa inhibitor? Gitu. Udah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Iya. Kayaknya udah pada jago semua. Soalnya udah ada bioproses kita di. Mantap. Ya udah, kita lanjut ya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Devina Octavia Putri. Kelas 2D D3. Permisi, saya izin bertanya, jika yogurt itu adalah susu asam atau susu basi dalam kurung karena adanya mikroba di dalamnya, lantas bagaimana dengan yogurt yang expired itu bisa diartikan seperti apa? Oh, cukup menarik. Untuk Kak Jadi Fitri, dipersilahkan untuk menjawab. sebetulnya yogurt itu normalnya ya nggak ada expirednya, Mas. Adanya best before. Jadi expired itu berarti yogurtnya rusak. Kalau best before itu baik dimakan sebelum. Nah, itu bedanya. Nah, normalnya kalau yogurt itu kenapa ada umur best before-nya? Karena di manufacturing kita ada standar rasa. Jadi untuk yogurt dengan kultur hidup biasanya makin lama akan makin asam. Nah, kita akan membatasi nih mana sih yang layak untuk konsumen kita. Jadi misal nih normalnya yang layak dikonsumsi asamnya itu se-A misal. Nah, A ini umur berapa gitu. Maka akan keluar angka best before-nya. Nah, ketika yogurt yang expired itu biasanya rusak karena ada kontaminasi. Tapi jarang gitu, tergantung prosesnya. Gitu. Kalau misalnya yang nggak ada kultur hidup, dia memang nggak makin asam. Cuman perubahan kimia di dalamnya akan merubah rasanya juga. Ini juga akan menjadikan si yogurt ini best before, angka best before umurnya akan muncul gitu. Baik, emang nggak ini ya, Kak. Tapi ini, Kak, mungkin saya ingin bertanya lebih dalam lagi tentang ini. Kalau set yogurt itu bagaimana? Itu kan tidak ada campuran sama sekali. Jadi
apakah tetap ada base before-nya atau seperti Eh, apa? tetap Yang Mas, karena perubahan kimianya pasti ada. Jadi selama penyimpanan itu beberapa nutrisi itu akan terurai. Itu pasti. Meskipun susu ya, kita bilang susu UHT atau susu steril pun pasti ada umur base before-nya. Rata-rata bukan karena rusak atau ini, tapi karena perubahan rasa yang menurut si pabrik itu sudah nggak sesuai sama konsumen mereka. Maka dikasihlah umur base before. Kalau set yogurt kan kita tetap masukin, tetap ada materialnya, tetap ada susu, tetap ada si mikrobanya. Jadi pasti akan ada perubahan meskipun disimpan lama. Gitu. baik, Kak. Baik, untuk Kak Devina bagaimana? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah dapat dicukupkan? Apabila terdapat tanggapan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Baik, saya rasa jawabannya cukup menghilangkan rasa penasaran saya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Kak. Selanjutnya kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat juga. Ada dari Kak Nendian Nitami dari kelas 2 D3. Kebanyakan kelas D3 ya. Prodi D3 ya. D4-nya kemana ini? Mungkin Kak Fitri perlu ngasih semangat buat D4-nya nih, Kak. Papa D3 aja. Papa. Ya udah. Kita lanjut ke pertanyaannya, Kak ya. Beberapa yogurt yang mengandung alkohol, beberapa yogurt ada yang mengandung alkohol. Hal tersebut terjadi karena apa? Apakah lama fermentasi mempengaruhi hal tersebut? Dan apakah masih aman untuk dikonsumsi, Kak? Untuk Kak Fitri, dipersilakan untuk menjawab. Normalnya tidak disarankan untuk tetap dikonsumsi, gitu ya. Karena beberapa, jadi tujuannya fermentasi yogurt, kita ngomongin yogurt ya, bukan bir atau anggur, itu yang dihasilkan adalah asam laktat. Jadi kalau ada side produknya seperti alkohol tidak disarankan untuk dikonsumsi karena satu udah nggak sesuai sama tujuan awal, yang kedua ada kemungkinan kontaminasi yeast mold. Gitu. Baik, untuk Kak Nendian Nitami bagaimana? Apakah sudah dapat dicukupkan atau ada pertanyaan kembali? Apabila terdapat tanggapan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Saya izin bertanya kembali. Untuk produk susu dan yogurt itu di antara keduanya yang lebih baik yang mana ya, Kak? Produk susu dan yogurt. Kalau menurut saya sih masing-masing punya plus minusnya sendiri sih, Mbak. Sama-sama baik kalau menurut saya ya. Karena kalau susu nutrisinya lengkap, kalau yogurt ada beberapa nutrisi yang sudah dipecah dan bisa dengan mudah diurai di metabolisme kita gitu. Dicerna di. Jadi masing-masing ada plus minusnya lah, Mbak. Tuh. Baik, bagaimana Kak Nendian Nitami? Apakah ada pertanyaan kembali mengenai jawaban Kak Fitri? Ataukah sudah dapat dicukupkan? Kak atas jawabannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Fadia, kelas 2C D4. Akhirnya muncul D4 Kak. Izin bertanya, dari materi yang disampaikan tadi tentang yogurt, itu saya mau menghubungkan dengan matkul semester 1 praktikum bioproses. Kalau tidak salah Kak. Nah, waktu itu untuk praktikumnya itu diminta untuk membuat yogurt Kak. Tapi yogurt yang saya buat waktu itu tidak sekental yogurt yang ada di Indomaret. Dari materi yang tadi disampaikan Kak Fitri, tadi ada bahasan tentang whey yang berfungsi mengentalkan, kalau nggak salah ya Kak. Tapi waktu praktikum saya itu whey-nya dalam kurung, cairan bening di bagian atas yogurt, diukur beberapa mili lalu dibuang. Kira-kira apa karena whey yang
dibuat tersebut atau karena hal lain ya Kak, yogurt yang saya buat tidak berhasil dengan ada beberapa waktu yang ditentukan setiap sampel. Mungkin singkatnya apa itu whey dan faktor apa yang mempengaruhi dari kegagalan dari kegiatan praktikum Kak Fadia ini mungkin Kak? Ini bikin yogurt yang kayak set gitu kan, Mas? Benar ya? Jadi bisa di on cam, kameranya bisa on nggak Mbaknya? Baik, Saya tanya-tanya dulu. Soalnya oke. macam-macam nih, Mas. Bisa jadi karena proses pemanasannya yang kurang maksimal, atau mungkin ada kontaminasi juga bisa. Baik, untuk Kak Fadia dari kelas 2C-D4 dipersilahkan untuk on cam dan on mic untuk menanggapi dari Kak Fitri. Iya Kak, sorry sebelumnya belum bisa on cam soalnya saya menggunakan device HP terus ada kendala sinyal juga. Izin menjelaskan ya Kak. Dulu waktu saya semester 1 itu kan praktikum bioprosesnya itu membuat yogurt. Nah, yogurtnya itu tanpa ada proses pemanasan Kak. Yang dipanaskan itu hanya gulanya saja. Nah, itu kan diinkubasi ada beberapa waktu gitu Kak dari setiap sampel. Misal sampel 1 itu 1 hari, sampel 2 itu 2 hari, sampel 3 itu 3 hari. Nah, dari sampel tersebut kan setelah dibuka, misal sampel 1 ya Kak, setelah dibuka 1 hari itu ada whey-nya, kalau nggak salah itu ada whey-nya di atas yogurt itu di bagian atas gitu, cairan bening-bening gitu kan, itu namanya whey kalau nggak salah ya Kak dulu. Nah, itu tuh diukur berapa mili, terus dibuang, terus itu kan diinkubasi lagi. Nah, tapi sampel 1 itu tetap kayak masih cair-cair gitu loh Kak, cuma yang kental itu hanya beberapa saja gitu, kayak yang dijelaskan tadi dari Kak Fitri itu ada yang kayak merangkel-merangkel gitu loh Kak, jadi Kak semuanya itu kental gitu loh Kak, kayak yang ada di toko-toko gitu Kak. Itu karena whey-nya yang dibuang atau ada faktor lain gitu ya Kak? Dari prosesnya Mbak yang nggak sesuai sudah. Jadi susu itu kalau misalnya mau difermentasi harus dipanaskan dulu. Tujuannya bukan cuman supaya whey-nya bisa mengental, bukan untuk mendenaturasi whey doang, tapi susu itu beberapa ada enzimnya. Jadi kalau misalnya si enzim ini tadi masih ada di dalam susu, dia biasanya akan mencegah bakteri asam laktat untuk tumbuh gitu. Jadi itu salah satunya, satu. Tapi kalau kasus ini cenderung yogurtnya nggak jadi sama sekali. Nah, kasus kedua kemungkinannya adalah si yogurtnya sudah diganggu. Jadi kalau pembuatan yogurt itu nggak boleh diaduk. Kalau misalnya sudah diaduk atau disendokin, biasanya sudah nggak bisa jadi gitu. Jadi kalau misalnya sudah diambil whey-nya di atas, harusnya nggak akan pengaruh banyak sih, Mbak. Yang paling pengaruh itu tadi si susunya yang nggak dipanaskan itu sih. Terus, sorry Kak, mau itu Kak menjawab. Ya lupa saya. Itu susunya itu kalau susunya itu dulu juga dipanaskan itu berapa derajat gitu loh Kak, menghilangkan beberapa bakteri gitu. Oke. Atau kasus ketiga, memang ada kontaminasi setelah kamu buka terus ngambil si whey-nya. Itu yang paling memungkinkan kalau menurut saya ya. Gitu. Makanya udah nggak jadi sama sekali. Tapi kalau misalnya sampai berapa hari Mbak? 3 hari. Itu temperatur berapa kamu inkubasinya? Ya izin menjawab ya Kak. Itu suhu ruang ya Kak, soalnya ditaruh di dalam lemari yang benar-benar nggak ada cahaya sama sekali gitu loh Kak. Ada kemungkinan lain satu lagi, memang nutrisinya sudah habis, sudah mentok wes, memang apa? Dia udah nggak bisa proses lagi. Gitu. Cuman teksturnya harusnya kental banget Mbak kalau sudah sampai 3 harian. Kalau di atas, jadi kalau yogurt itu di atas pH,
bukan di atas, di bawah pH 3,5 itu bakalan merengkel parah, jelek pokoknya. Karena udah proteinnya akan sangat-sangat insoluble, jadi dia udah nggak mau gabungan sama nutrisi-nutrisi yang lain, gitu. Jadi kalau udah over fermented, jatuhnya malah jelek. Baik, jadi kayak gitu Kak. Ya, kalau memang ada banyak banget yang perlu diperhatikan buat terjadinya fermentasi susu menjadi yogurt, baik dari temperatur susu tadi, kontaminasi juga diperhatikan, berarti harus aseptis, benar-benar aseptis. Terus tadi ada over ini ya. Over fermented. Iya, over fermented terlalu lama juga jelek, jadi harus ada pas lah. Mungkin 6 jam ya Kak ya, yang benar ya Kak? Tergantung temperatur Mas. Kalau misalnya temperaturnya suhu ruang, itu 18 sampai 20 jaman lumayan bagus. Gitu. Oh iya, baik. Selanjutnya kepada Kak Fadia bagaimana? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah dapat dicukupkan? Apabila terdapat tanggapan, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Iya, udah cukup. Terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada peserta lainnya untuk memberikan tanggapan atau tambahan mengenai pertanyaan yang sudah dilempar dari Kak Fadia ini. Untuk mengaktifkan raise hand, dan saya akan milih, bagi yang terpilih dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Nah, terdapat yang ini Kak, ada Iziva nih Kak, mau menanggapi juga terkait pertanyaan yang dilempar Kak Fadia. Untuk Iziva silahkan mengaktifkan mikrofon dan menyatakan tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih moderator untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Iziva Salsabil dari kelas 1 BD4. Izin bertanya Kak Fitri, untuk proses pemanasan susu yang tepat itu, kalau nggak salah waktu semester kemarin itu 90 derajat ya Kak. Itu kan kalau ada termometer. Kalau misal kita nggak punya termometer, itu cukup memanaskan sampai mendidih banget atau mendidih sedikit atau hangat kuku aja Kak. Seperti itu. Terima kasih. Kalau misalnya yang benar itu Mbak, kalau yogurt itu harusnya, kalau manufacturing ya, itu 90 derajat 5 menit. Jadi temperatur 90 itu harus di hold 5 menit. Itu untuk yang continuous. Kalau yang batch itu 80 derajat, 80 sampai 85 derajat di hold sampai 30 menit. Jadi kalau saya bikin di lab nih, itu pakai temperatur itu. Jadi nggak akan sampai berkutuk-berkutuk gitu ya. Cuman kalau kayak di home industry, biasanya begitu dia berkutuk-berkutuk udah dimatiin. Gitu. Jadi nggak sampai yang berkutuk-berkutuk lama terus dibiarin, enggak. Biasanya baru berkutuk-berkutuk, oke, matiin. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Izin bertanya kembali. Sewaktu semester kemarin kan saya pernah membaca jurnal, itu untuk menambah nutrisi dari yogurt itu sendiri ditambahkan susu skim bubuk. Nah, saya pernah coba praktikum di rumah itu, ada yang saya tambahkan susu skim bubuk sama yang enggak pakai. Itu 1 liter kurang lebih cuma 50 gram susu skimnya. Nah, tapi di hasilnya itu yang pakai susu skim rasa asamnya itu sangat nggak kerasa gitu Kak, lebih dikit aja rasa asamnya dibandingkan yang nggak pakai susu skim. Nah, itu tuh apa berpengaruh ke nutrisinya Kak? Terima kasih. Itu lebih ke prosesnya Mbak. Jadi kalau penambahan susu skim bubuk itu dia ada karakteristiknya butuh waktu hidrasi. Jadi kamu kalau mixing susu skim bubuk itu harus di mixing minimal 20 menit baru bisa diproses ke proses selanjutnya. Kalau nggak gitu nanti dia itu belum full larut. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa kok rasanya beda. Udah sih Mbak, paling itu aja sih. Harusnya kalau tambahin 50 gram per 1 liter. Ya. Normal sih Mbak, harusnya bisa. Jangankan gitu Mbak.
perlu pengadukan 20 menit dulu itu ya, Kak ya? Heeh, Supaya pengadukannya 20. ya. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Fitri Alian ini. Semoga bisa menjelaskan dari pertanyaan Izifa tadi. Selanjutnya kita udah di penghujung acara nih Kak. Kita harus menyelesaikan ini, menutup kegiatan tanya jawab kita bersama teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke Penutup? belum Kak, kita kan belum sesi foto bersama, kita belum notulensi, kita belum ngasih motivasi ke teman-teman, masih panjang Kak. Baik, saya terima kasih banget sama Kak Fitri ini udah ngasih banyak informasi pengetahuan baru yang belum saya tahu, dan dari teman-teman juga pasti banyak banget yang didapatkan informasi yang baru yang dikulik dari Kak Fitri ini terkait industri fermentasi tadi, gimana gimana menggunakan soft skill di kehidupan pekerjaan gitu, kehidupan kerja, dunia kerja ya kan Kak. Untuk selanjutnya kita bakal ada sesi notulensi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Aisyah Paralinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Acara selanjutnya yaitu kado-kado penutup nih dari Kak Fitri. Bisa berupa semangat lah buat teman-teman peserta kuliah tamu tahun 2022. Apa nih, mungkin bisa disampaikan motivasi kah atau apa gitu kepada Kak Fitri Alian ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau pesan dari saya, dimaksimalkan aja selama kuliah, pelajaran apapun yang kalian dapat di kuliah itu, kita nggak tahu bagian mana yang akan sangat-sangat berguna mungkin di dunia kerja. Dimaksimalkan aja, dan jangan takut untuk mencoba kali ya. Ketika nanti kalian di dunia kerja, apa yang bisa dilakukan, lakukan semaksimal mungkin gitu. Meskipun kelihatannya nggak mungkin, lakuin aja dulu. Karena kita nggak tahu kapan apa yang kita lakukan akan berimpact besar untuk masa depan yang mungkin akan sangat jauh, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, kita nggak akan tahu gitu. Jadi maksimalkan aja lah. Baik, terima kasih Kak atas semangat yang telah diberikan. Intinya tuh just do it, nothing impossible, everything is possible ya Kak ya. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua Kak. Tak terasa kita udah berada di penghujung acara. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama dulu Kak ya. Mohon izin untuk foto bareng ya Kak ya. Oke. Mengingatkan kembali kepada semua peserta dimohon untuk menyalakan kamera untuk melaksanakan sesi foto bersama, dan panitia yang bertugas dimohon untuk mempersiapkannya. Baik, saya pandu ya Kak. Untuk slide pertama nih. Yuk, Oso yuk. Senyum. 1, 2, 3. Ya, thank you. Next slide. Saya pandu kembali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, pose, ganti gaya dong. Senyum, 1, 2,
3. Baik, terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan. Oh, ini mintanya dari panitia 8 slide nih Kak. Ada 8 slide ini boleh ya Kak? Semuanya Kak ya? Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Mengingatkan kembali kepada peserta untuk on cam, untuk mengikuti sesi foto bersama. Untuk slide selanjutnya bisa diperhatikan panitia. 1, 2, 3. Ini 8 slide nih. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya baik. Mungkin dari panitia bisa di screenshot sendiri ya nanti karena yang belakang-belakang udah off cam semuanya. Nggak ada yang pose. Terima kasih Kak untuk waktu yang telah diberikan, untuk semua pengetahuan yang Kakak berikan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengambil serta manfaat dan hal baik serta ilmu yang telah Kak Fitri berikan dapat bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Terima kasih banyak Kak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mungkin sedikit salam di bulan Ramadan ini, semoga puasanya lancar, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucap perbuatan yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.